Hai guys, selamat datang di Mel Crime Story. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan membahas kasus dari Sydney, Australia. Terjadi 16 km sebelah barat Sydney ke pinggiran Sydney Olympic Park yang memiliki begitu banyak fasilitas olahraga. Populasi manusia relatif sedikit, hanya 5.000 orang tinggal di sini. Bahkan lebih sedikit lagi bila Anda kembali ke tahun 2018 ketika kasus ini terjadi. Semua orang yang melewati Taman Olimpiade, mereka hanya melewati jalan A3 dan M4 sebagai jalan arteri utama pinggiran kota sebelah barat. Dan sepanjang jalan A3 yang dikenal sebagai Homebush Bay Drive sekitar jam 10.30 malam pada tanggal 5 Juni 2018, seorang pengemudi truk yang bekerja untuk Pos Australia mengalami kerusakan mekanis yang mengharuskannya untuk menepi. Setelah menepi di jalur darurat A3 di dekat Centennial Park, pengemudi mencium bau busuk menyebar di udara. Dan setelah mengikuti bau itu di dekat dedaunan, dia melihat sesosok jasad terbungkus pelindung kasur, terlihat sepasang kaki yang menyembul dari lembaran plastik. Berdasarkan dari baunya, jasad itu telah lama berada di sana. Petugas polisi segera dipanggil ke lokasi kejadian. Polisi menemukan jasad di samping jalan Homebush Bay Drive. Jasad itu adalah seorang laki-laki. Jasad itu segera dikirim untuk diautopsi. Jasad itu tidak memiliki barang-barang di sekitarnya maupun tanda pengenal. More details about the body found dumped beside Homebush Bay Drive. We now know that it belongs to a man and was found wrapped in material. Polisi mengharapkan bantuan masyarakat untuk mengidentifikasi korban tersebut dan bagaimana korban bisa berada di Homebush Bay Drive. Polisi meminta pengendara untuk memeriksa kamera dashboard mobil mereka dari tadi malam dan selama beberapa hari sebelumnya untuk mengidentifikasi sesuatu yang mencurigakan. Dan jika ada kehilangan orang yang dicintai, untuk segera menghubungi polisi. Karena jalanan itu begitu sibuk, sangat sulit untuk dilakukan. Beberapa hari berikutnya, pemeriksaan postmortem mengungkapkan korban telah diserang dengan kejam, dengan trauma benda tumpul dianggap sebagai penyebab utama kematiannya. Laki-laki itu juga diikat dan disumpal dengan t-shirt sebelum dibungkus dengan plastik. Saat menjelajahi lokasi kejadian, polisi menemukan sepatu boot kulit di dekat jasad, yang menjadi bukti kunci penting di kemudian hari dari kasus ini. Setelah beberapa hari, korban diidentifikasi sebagai seorang pria berusia 33 tahun bernama Wakira Petmang yang akrab dipanggil Mario. Wakiro adalah permanen residen atau penduduk tetap Australia yang tinggal di pinggiran kota terdekat Hurstville. Dia lahir pada tahun 1985, dia pindah ke Australia pada usia 23 tahun. Pada awalnya, Wakira tinggal bersama bibinya hingga dia mampu untuk hidup mandiri. Namun sebelum pindah ke Australia, dia memperoleh gelar sarjana saat dia tinggal dengan ibunya di Thailand. Setelah bekerja di spa, Wakira akhirnya pindah bekerja di Starbucks sebagai manajer selama siang hari. Dan kadang-kadang dia bekerja di restoran Thailand di malam hari. Pada saat cerita ini terjadi, Mario telah memantapkan dirinya tinggal di Australia. Dia telah menikah dengan istrinya yang bernama Rajira. Dia juga memiliki begitu banyak teman melalui banyak pekerjaan dan hobi di sekitar Sydney. Pada saat kematiannya, dia telah tinggal di Australia selama lebih dari 10 tahun dan dia sudah sangat mengenal dengan gaya hidup kota itu.
sehingga bagi orang-orang yang mengenalnya menjadi terkejut. Semua teman dan orang yang dicintainya percaya bahwa Wakira tidak punya musuh. Tentu pembunuhnya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar asing, kan? Sebenarnya Mario adalah orang yang misterius. Dia memiliki lebih dari satu rahasia besar yang akan segera terungkap segera setelah kematiannya. So, mari kita membahas rahasia pertama yang tidak ada hubungannya dengan kematiannya. Wakira atau Mario sebenarnya adalah biseksual. Meskipun dia memiliki istri dan seharusnya memiliki pernikahan yang bahagia, dia juga memiliki seorang pacar laki-laki di kota yang tidak diketahui oleh istrinya. Menurut beberapa orang, pacarnya sedang dalam perjalanan dan mereka berdua secara rutin bertemu setiap kali dia punya waktu luang. Tetapi rahasianya yang lain jauh lebih berbahaya. Mario adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang kecil-kecilan. Dia sering menjual obat terlarang di jalanan untuk mendanai gaya hidupnya. Istri dan keluarganya tidak tahu tentang kedua rahasia besar Mario ini, sehingga bisa kalian bayangkan keterkejutan yang mereka rasakan ketika mengetahui apa yang Mario lakukan. Beberapa teman Mario sebenarnya curiga bahwa Mario adalah pengedar obat terlarang, karena Mario membeli terlalu banyak barang mewah dan Mario hanya seorang manajer Starbucks. Dan tidak seorang pun percaya Mario mampu menyakiti orang lain. Karena menurut orang-orang yang mengenalnya, Mario manis, lembut dan baik hati, jelas bukan orang yang terlibat dalam industri obat terlarang. Setelah melakukan penyelidikan lebih jauh, petunjuk pertama adalah rekaman kamera pengawas pada pukul 7.28 malam pada malam tanggal 25 Mei 2018. Kamera pengintai yang terletak di toko 7-Eleven di South Hartsville menangkap Mario berjalan memasuki pintu toko dengan pria lain dekat di belakangnya. Segera diketahui bahwa keduanya pasti saling kenal, tapi berusaha untuk terlihat tidak berhubungan di depan kamera. Sehingga detektif percaya bahwa laki-laki itu kemungkinan besar adalah rekan Mario. Dari rekaman kamera pengawas, rekan Mario itu melakukan 3 upaya untuk menarik uang tunai dari mesin ATM toko, tapi akhirnya tidak berhasil. Segera setelah itu keduanya meninggalkan toko dan menghilang. Detektif segera mengetahui bahwa rekan Mario itu adalah Alex Dion berusia 40 tahun dan yang menarik di sini adalah Alex sepertinya juga hilang. Penyelidik mengira mungkin itu adalah transaksi obat terlarang yang berakhir pembunuhan. Beberapa kilometer jauhnya di utara Sydney, seorang pekerja konstruksi baru saja menemukan paket yang sangat berbahaya. Dalam pekerjaan di bidang konstruksi, menghendaki pria itu melakukan beberapa pemeriksaan rutin pada tangki air. Tetapi setelah memeriksa tangki air, dia memeriksa ada sesuatu di dalamnya. Mengintip ke dalam, dia melihat tas yang berisi pakaian, batangan logam, dan 2 setrika ban. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari pakaian yang ditemukan berlumuran darah. Dia segera menghubungi polisi. Ketika petugas menyelidiki kasus Mario mengetahui informasi ini, mereka menyadari bahwa Alex sebenarnya telah bekerja di properti yang sama seminggu sebelumnya. Alex adalah seorang tukang ubin. Dia akan bekerja beberapa hari di rumah itu. Ketika mencoba menghubungi Alex untuk diwawancarai, tidak mengherankan petugas menemukan keheningan. Petugas mampir ke rumah Alex dan tetangganya mengkonfirmasikan mereka tidak melihat Alex selama lebih dari seminggu.
Beberapa tetangganya melaporkan pada polisi bahwa tetangga melihat Alex mencuci mobilnya dengan selang bertekanan tinggi di pagi hari sebelum Alex menghilang. Departemen Kepolisian New South Wales mengadakan konferensi pers untuk meminta bantuan masyarakat dalam kasus Mario, dan diam-diam petugas mengungkapkan beberapa bukti tentang Alex untuk melihat bagaimana reaksi Alex. Siapa sebenarnya Alex Dion? Sayangnya tidak banyak diketahui tentang Alex. Alex sebenarnya warga Amerika Serikat yang hanya tinggal di Sydney untuk bekerja. Dia seorang pria menikah dengan seorang istri dan 2 anak, yang semuanya tinggal di California, Amerika Serikat. Apa yang dia lakukan di Sydney tidak terlalu jelas, namun dia telah tinggal di sana selama beberapa tahun. Setelah Alex mengalami kecelakaan mobil mengerikan setahun sebelumnya, Alex menderita rasa sakit kronis dan ketidaknyamanan. Sebagai hasilnya, Alex beralih ke obat terlarang untuk membantunya mengatasi rasa sakit itu. Dia memiliki hubungan dengan pengedar obat terlarang lain yang pada saat itu telah ditangkap. Kemungkinan besar Alex pindah ke Mario untuk mencari pasokan baru. Sekarang kita mengetahui ada pengguna obat terlarang yang tertangkap kamera pengawas bersama pengedar obat terlarang yang sudah meninggal. Alex gagal menarik uang di ATM untuk obat-obatan itu. Semua itu mulai semakin masuk akal sekarang. Alex akan menghubungi pihak berwenang sebelum mereka sempat melacaknya. Namun Alex sudah tidak berada dekat daerah itu lagi. Kenyataannya, Alex sudah jauh di San Diego, Amerika Serikat. Alex mengatakan pada polisi bahwa dia yakin bahwa teman serumahnya dan temannya yang telah menghabisi Mario. Tetapi ketika ditanya apakah dia memiliki nomor telepon Mario dan kartu kredit Mario, Alex mengaku membawanya ke Amerika Serikat bersamanya. Namun sebelum petugas yakin bahwa Alex adalah pelakunya, Alex malah menutup telepon dan tidak pernah mengangkat telepon lagi. Sekarang mari kita ceritakan awal kasus ini. Setelah Alex kehilangan pemasok, Alex menghubungi Mario untuk membeli obat terlarang. Keduanya mengatur pertemuan di toko 7-Eleven lokal di Hartsville yang tertangkap oleh kamera pengawas. Kamera pengawas menunjukkan Alex tidak dapat menarik uang tunai yang dibutuhkan untuk membayar Mario, yang tentu membuat masalah pada transaksi mereka. Rencana kedua Alex adalah untuk merampok Mario. Alex mengundang Mario ke apartemennya di mana Alex menjanjikan uangnya. Kemudian keduanya melakukan perjalanan kembali ke rumah Alex dengan Mario sebagai penumpangnya. Sayangnya, Mario tanpa ampun dipukuli di kepala karena mengalami trauma dengan lebih dari 24 luka cedera di kepala yang menyebabkan kematiannya. Alex merobek t-shirtnya dan menggunakannya untuk mengikat Mario sebelum membungkus tubuh Mario dengan pelindung kasur dan menempatkannya di bagian belakang SUV Hyundai Terrance-nya. Setelah itu, dia berkendara berkeliling kota, menghisap semua obat terlarang yang sudah dia curi. Akhirnya Alex menemukan jalan Homebush Bay Drive di mana dia dengan tanpa perasaan membuang jasad dan hanya membuang salah satu sepatu boot Mario. Alex kemudian membuang pakaiannya yang berlumuran darah di antara barang-barang lainnya di lokasi konstruksi tempat dia bekerja. Darah ditemukan di bagasi dan di bagian luar mobil Alex. Alex terpaksa mencuci mobilnya di tengah malam, yang menimbulkan keributan pada orang-orang di sekitarnya yang memperhatikan apa yang dia lakukan. Setelah menghabisi seseorang dan mengkonsumsi obat terlarang, Alex menghubungi istrinya di Amerika Serikat dan mengatakan bahwa dia mendapat masalah.
Alex tidak mengatakan bahwa dia baru saja menghabisi seseorang. Alex malah mengatakan bahwa dia telah menjadi target para pengedar obat terlarang dan hidupnya dalam bahaya. Ini tentu membuat istrinya panik dan dia membelikan Alex tiket kembali pulang ke Amerika Serikat yang dijadwalkan berangkat malam itu. Karena istrinya lah yang membelikan tiket, sehingga tidak ada bukti bahwa Alex telah meninggalkan Australia. Namun petugas menemukan gambar Alex di bandara. Sebelum pergi, Alex punya satu lagi trik. Alex menggunakan ponsel Mario untuk mengirim pesan pada teman serumahnya untuk mengatur kesepakatan transaksi obat terlarang yang tidak akan pernah terjadi dalam upaya melibatkan temannya dalam kasus pembunuhan Mario. Alex benar-benar licik. Dalam 24 jam setelah kematian Mario, Alex sudah pergi. Dia terbang ke San Diego, Amerika Serikat. Setelah Alex tiba di Amerika Serikat, dia kemudian mencoba menggunakan kartu kredit Mario 3 kali untuk mengambil uang. Tetapi sekali lagi gagal untuk mendapatkan uang tunai yang sangat ingin Alex habiskan untuk membeli obat terlarang. 3 bulan kemudian, pada bulan September 2018, surat perintah penangkapan Alex dikeluarkan dengan kerjasama Australia dan Amerika Serikat yang bekerja sama dalam perjanjian ekstradisi. Alex bisa saja melarikan diri dari pihak berwenang Amerika Serikat, tapi karena tindakan bodohnya sendiri, Alex mudah ditemukan. Alex sudah berada di dalam penjara karena tuduhan kekerasan dalam rumah tangga di San Diego. Dan setelah menyelesaikan hukumannya, Alex diekstradisi ke Australia pada tanggal 14 April 2019. Selama dalam penahanan, pihak berwenang Australia, Alex mengaku tidak bersalah. Alex mengatakan pada petugas dia tidak membunuh Mario dan tidak bertanggung jawab atas luka-luka Mario. Alex mengatakan bahwa dia percaya bahwa teman serumahnya adalah orang yang menghabisi Mario. Alasan mengapa Alex menjebaknya adalah karena Alex diam-diam menyukai pacar teman serumahnya. Alex mengklaim bahwa teman serumahnya yang biadab memaksanya untuk membuang jasad dan Alex harus melakukannya tanpa mengenakan pakaian. Beberapa bagian dari cerita Alex tidak sesuai dengan bukti yang memberatkan Alex. Alex mengatakan pada petugas bahwa Mario bersama teman serumahnya di stasiun bahan bakar. Banyak bukti lain membuat keterlibatan Alex hampir tidak bisa disangkal. Salah satu kemeja yang Alex kenakan pada malam dia menghabisi Mario yang terekam di kamera CCTV adalah kemeja yang ditemukan di mulut Mario. Ketika tubuhnya ditemukan, sepatu boot kulit yang ditemukan di bawah tubuh jasad cocok dengan sepatu boot kulit lain yang ditemukan di apartemen Alex. Jelas bahwa Mario ada di dalam rumah Alex. DNA Mario juga ditemukan di dinding garasi Alex tempat Alex mencuci mobilnya. Dan catatan telepon menunjukkan bahwa keduanya saling berhubungan sepanjang hari sebelum Mario meninggal. Sekarang Alex mengaku bahwa dia bermaksud membeli obat terlarang senilai $900 dari Mario. Namun kartu debit Alex ditolak di mesin ATM. Meskipun Alex mengaku dia tidak menghabisi Mario, Alex mengaku bahwa dia adalah orang yang membuang jasad Mario. Di pengadilan, jaksa berpendapat bahwa Alex dengan sengaja menyebabkan luka yang sangat berat yang menyebabkan kematian. Ini termasuk 27 cedera jaringan lunak di kepala dan retak tulang tengkorak yang disebabkan oleh kekuatan tingkat tinggi. Ahli patologi mengatakan tidak ada bukti bahwa luka-luka itu karena membela diri atau karena Alex mendapat bantuan orang lain.
Juri menyatakan Alex bersalah atas pembunuhan Mario Petman dan Alex dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dengan masa pembebasan bersyarat 18 tahun 9 bulan. Ini berarti Alex akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada bulan September 2043. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Bagaimana pendapat kalian dengan kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Lupakan semua cerita kekerasan di dalamnya dan jangan terlibat dengan obat-obatan terlarang. Karena bila sudah menjadi pemakai obat-obatan terlarang, akan sulit sekali untuk sembuh. Biasanya kejahatan narkoba ini akan merembet ke kejahatan lain, misalnya pencurian dan pembunuhan. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Bila suka ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe, tekan juga like, dan tombol notifikasinya untuk cerita yang lain.